Halo teman-teman, tahukah kamu, pekerjaan dan keluarga adalah dua area di mana manusia menghabiskan sebagian besar waktunya. Walaupun berbeda, pekerjaan dan keluarga saling berkaitan satu sama lain, sebagaimana keduanya berkaitan dengan pemenuhan kehidupan seseorang. Keluarga juga dikaitkan dengan kasih sayang, di mana seseorang dapat mengembangkan diri dan memperoleh pemenuhan dirinya, serta merupakan tempat yang penting bagi sebuah kebahagiaan dan harapan. Meskipun terlibat dalam kedua peran tersebut, namun bisa memiliki efek positif bagi individu, tetapi jika pekerja tidak dapat menyeimbangkan tanggung jawab tersebut, potensi konflik antara peran tersebut akan meningkat. Situasi semacam inilah yang disebut dengan work-family conflict. Sebelum lebih lanjut, kami kelompok 3 Kesehatan Mental Perilaku Kerja akan membahas mengenai penerapan psikoedukasi terhadap work-family conflict pada tenaga medis di Rumah Sakit Umum Daerah Bukit Tinggi. Anggota kelompok 3 beranggotakan Zakiyah Az-Zahra dengan nomor BP 2010 321023, Rahmadini Zandri dengan nomor BP 2010 321032, Muhammad Zarif Al-Ghazi dengan nomor BP 2010 321033, Hifa Lutfia Fikri dengan nomor BP 2010 322014, Talita John dengan nomor BP 2010 322018, Azah Alfiah dengan nomor BP 2010 322037, dan yang terakhir Mutiara Excel Putri dengan nomor BP 2010 322011. Apa sih itu work-family conflict? Work-family conflict adalah salah satu bentuk interrole konflik, yaitu tekanan atau ketidakseimbangan peran antara peran di pekerjaan dengan peran di dalam keluarga. Selain itu, jam kerja yang panjang dan beban kerja yang berat merupakan pertanda langsung akan terjadinya work-family conflict. Hal ini dikarenakan waktu dan upaya yang berlebihan dipakai untuk bekerja, mengakibatkan kurangnya waktu dan energi yang dapat digunakan untuk melakukan aktivitas-aktivitas bersama keluarga. Terjadinya work-family conflict terutama pada karyawan wanita disebabkan oleh ketidakmampuan orang tersebut dalam memenuhi tuntutan dan tekanan yang berasal dari beban kerja yang berlebihan, seperti pekerjaan yang harus diselesaikan karena deadline. Sedangkan untuk tuntutan keluarga yang berhubungan dengan waktu yang dibutuhkan untuk menangani tugas-tugas rumah tangga. Oleh karena itu, hal ini dapat mengganggu pekerjaan atau pemenuhan tanggung jawab rumah tangga apabila tidak dapat menyeimbangkannya dengan baik. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai dimensi work-family conflict. Terdapat 3 macam dimensi work-family conflict, diantaranya time-based conflict, strain-based conflict, dan behavior-based conflict. Time-based conflict atau konflik berdasarkan waktu. Waktu yang dibutuhkan untuk menjalankan salah satu tuntutan, yaitu keluarga atau pekerjaan, yang dapat mengurangi waktu untuk menjalankan tuntutan yang lainnya, yaitu pekerjaan atau keluarga. Bentuk konflik ini secara positif berkaitan dengan jumlah jam kerja, lembur, tingkat kehadiran, ketidakteraturan shift, dan kontrol jadwal kerja. Yang kedua, strain-based conflict atau konflik berdasarkan tegangan. Hal ini dapat terjadi saat tekanan dari salah satu peran mempengaruhi kinerja peran yang lainnya, di mana gejala tekanan seperti ketegangan, kecemasan, kelelahan, karakter peran kerja, kehadiran anak baru, dan ketersediaan dukungan sosial dari anggota keluarga. Yang ketiga, behavior-based conflict atau konflik berdasarkan perilaku.
Pola-pola khusus perilaku yang berkaitan dengan satu peran mempunyai kemungkinan mengalami ketidakcocokan dengan pengharapan dari peran yang lain. Jika individu tidak mampu untuk menyesuaikan perilaku untuk memenuhi pengharapan tersebut, maka individu tersebut akan mempunyai kecenderungan yang lebih besar untuk mengalami konflik antar peran. Setelah membahas mengenai dimensi work-family konflik, selanjutnya kita akan membahas mengenai penerapan psikoedukasi. Psikoedukasi merupakan suatu pendidikan maupun pelatihan yang dilakukan oleh seseorang dengan gangguan psikologis dengan tujuan untuk rehabilitasi. Penerapan psikoedukasi ini tidak hanya memberikan informasi terkait permasalahan yang dihadapi oleh seseorang, tetapi juga mengajarkan keterampilan terkait penanganan serta pencegahan masalah. Psikoedukasi tidak hanya dapat diterapkan terhadap orang dengan gangguan kesehatan mental, tetapi juga dapat diterapkan pada orang yang sehat agar dapat mencegah terjadinya permasalahan tersebut. Berikut beberapa kesimpulan mengenai psikoedukasi yang didasarkan pada pendapat Griffith. Yang pertama, memberikan edukasi kepada individu mengenai kehidupan. Yang kedua, membantu individu dalam mengembangkan sumber dukungan dan sosial untuk menghadapi tantangan hidup. Yang ketiga, membantu individu dalam mengembangkan keterampilan coping. Yang keempat, memberikan dukungan emosional. Yang kelima, mengurangi sense of stigma dalam diri individu. Yang keenam, mengubah sikap dan belief individu terhadap suatu gangguan. Yang ketujuh, mencari tahu terkait perasaan individu terhadap suatu permasalahan. Yang kedelapan, mengembangkan kemampuan problem solving. Dan yang terakhir, mengembangkan kemampuan crisis intervention. Bagaimana teman-teman? Sudahkah Anda memahami hal baru? Baiklah, kami dari kelompok 3 pamit undur diri. Terima kasih dan semoga bermanfaat.